Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Normaina, calon guru penggerak Angkatan 8 TK Islam Madinatul Rahmah Banjarmasin. Kali ini saya akan menampilkan video aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Video pertama adalah kegiatan diseminasi dan diskusi pembelajaran materi budaya positif bersama rekan guru TK Islam Madinatul Rahmah. Dan di video kedua adalah tentang pembuatan keyakinan kelas bersama murid TK Islam Madinatul Rahmah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran teman-teman yang bersedia membantu dalam mengerjakan tugas dan grup penggerak ini. Adapun kegiatan hari ini adalah ingin berbagi tentang apa yang didapat di dalam belajar di grup penggerak, yaitu pada modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin ada yang tahu budaya positif itu seperti apa ya lah? Bu Abadiah? Budaya yang bernilai kebaikan lah, positif. Kalau Ibu Yanti? Iya, pembiasaan-pembiasaan yang baik yang kita laksanakan di dalam sekolah. Di dalam budaya positif itu yang akan kita bahas adalah yang akan dibahas adalah tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, restitusi, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kalau menurut teman-teman sekalian yang namanya disiplin itu apa ya, Bola? Tepat waktu. Ya, tepat waktu. Kalau Ibu Nopi? Sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Kalau Ibu Mida? Tepat waktu. Biasanya disiplin itu berkaitan dengan aturan budi lah. Disiplin, tepat waktu, kada terlambat ke sekolah. Kalau ulun tadi ini mengambil di Anupang bahwa disiplin berkaitan dengan kalau disiplin di TK kita apa ya, Bula? Mau sampai tempatnya. Nah, benar, baik, mau sampah pada tempatnya. Aturan bermain. Menuruti aturan bermain, nggih. Lagi ya lah, banyak kayak lagi anak-anak tuh kita Antri, melajari, nggih. Sekarang nih kita bermain kepala. Pura-puranya di tangan kita ini ada sesuatu yang berharga dan orang lain itu kita tidak ingin orang lain itu tahu, tidak ingin juga orang lain melihat apa yang kita simpan dan tidak ingin juga orang lain itu mengambil. Coba teman-teman kita kepalkan kedua tangan kita. Misalnya nih, Budia, buku apa kepala nikam tuh? Kalau Budia pernah melihat. Ayo Budia, Bu Nopi, buka bang. Bu Yuyun, Bu Yanti, Bu Ma, Bu Hida. Nah, kenapa yuk teman-teman kadang mau membuka kepala padahal diminta temannya? Kenapa ya? Karena ini suatu berharga, sesuatu yang sangat disayangkan gitu, yang Ya, kalau Ibu Yuyun, kenapa Indah membuka kepala di Nopi? Kenapa? Kalau ada sesuatu dalam kepala takut diambil teman. Nah, Ibu Yanti Pak, kenapa jadi kita mau? Padahal itu apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Apa bedanya hukuman dan konsekuensi dulu? hukuman itu kayak ibaratnya tuh suatu harus apa ya, kayak menghukum sesuatu diri sendiri itu kesalahan yang diberikan hukuman, tapi kayak semacam ada target lah kayaknya lah, kayak itu. Kalau konsekuensi itu kan, kalau konsekuensi kan sebelum kita berbuat salah pasti kita sudah tahu, oh kalau kita berbuat salah konsekuensinya pasti seperti ini ya. Kalau contoh kecilnya kayak ini, kita sendiri atau anak-anak kita berangkat sekolah masuk jam ini, kalau kita sebelum kita supaya jangan terlambat, konsekuensi kan pasti kita terlambat kalau bangun jam sini. Sebelumnya kita tahu bahwa jam itu kita pas harus masuk, kita konsekuensi kita harus sebelum supaya terlambat tuh apa kayak itu. Nah, kayak apa caranya, sungsung atau gimana kayak itu. Nah, kalau memang orang dewasa memang bisa, tapi kan anak-anak kita
kita memang kadang kalau mengingatkan Hukuman kan mungkin kayaknya lah kalau itu tadi lah konsekuensinya kalau terlambat datang ditegur ke kepala sekolah. Hukumannya gaji potong. Istilahnya kalau tindakan yang nyata kayak itu lah akibat dari yang kita lakukan. Kalau menurut hukuman itu kalanya ke guru murid bersifat anak tidak tahu, bersifat sepihak, artinya misalnya anak terlambat langsung guru marah-marah misalnya. Kalau konsekuensi itu anak itu sudah tahu. Teori kontra itu memuat bahwa ilusi guru tentang mengontrol murid, bahwa pada dasarnya guru tidak memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ilusi yang kedua adalah bahwa penguatan positif efektif bermanfaat. Penguatan positif itu seperti bujukan. Kalau anak-anak kecil kan kalau kita bujuk misalnya ada dapat jualan. nah itu ini ya Bu ABDH. Dan ketiga itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau anak kecil kan kada bisa hak. Malah seorang guru yang memaksa murid tuh ya kalau ayo kita belajar kan terpaksa sebenarnya. Kalau orang dewasa mungkin sudah sampai bisa memilih sendiri, kalau anak-anak belum bisa. Masih diarahkan. Ini kita yang poin kedua tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sekarang ini kita lihat contoh-contoh nilai kebajikan. Mungkin ada yang mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global. Ini profil Pancasila kalau pada salah ini. Kalau itu yang program dari PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada juga contoh yang 9 pilar, kita Tuhan, dan lain sebagainya. Itu body moral, inteligensi itu empati, suara hati. Nah, di antara mungkin ada 6 rasanya kalau di modul itu contohnya. Kalaunya di sekolah kita kira-kira apa ya lah yang tepat, nilai kebajikan apa yang kita kembangkan untuk murid? Apakah profil pelajar Pancasila, ataukah PYP, ataukah 9 pilar, ataukah building moral inteligensi? Menurut teman-teman apa ya lah yang kita bagusnya kita terapkan di TK kita nih? Apa ya? Kalau waktu Pancasila itu mungkin secara umum lah. Yang dalam situ hanya kan banyak poin-poin khususnya. PYP lebih kayak apa? Lebih sudah lebih khusus, lebih ada kamar-kamar gitu, toleransi, rasa hormat. Cuma memang semuanya berkaitan Bang. Tapi berkaitan kayak toleransi, rasa hormat. Berakhlak mulia juga ada anak-anaknya lagi. Empati, kayak menghargai, percaya diri. Kalau yang tadi Pak, yang 9 pilar tadi mungkin mirip juga, lebih luas juga lagi lah. Tuhan, Iya, yang ini yang tampilan apa nih? 9. Berarti yang PYP ini mirip dua yang tadi lah, moral inteligensi, tapi ini lebih lengkap lah. Kalau yang 9 pilar sama profil pelajar Pancasila tadi masih luas lah, bisa dipecah-pecah. Berarti itu yang nanti misalnya kita kembangkan di sekolah kita lah. Bisa diambil dari situ. Iya, bisa diambil dari situ lah. Yang kita pilih di bawah-bawahnya anak-anaknya. Nah, ini lagi selanjutnya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, 2 kasih sayang dan rasa diterima, 3 kesenangan, 4 kebebasan, 5 penguasaan. Ini ada sebuah kasus. Mungkin Ibu Dia bisa membacakan. Ibu Ambang, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda mengetahui menghadapi situasi seperti Ibu Ambang, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan dia melakukan hal itu?
dari kasus ini kira-kira kebutuhan apa yang sebenarnya diinginkan Doni sehingga dia mengambil makanan temannya. Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar ini apa ya Bella? Bertahan hidup, lapar, Tidak perlu kan mungkin di rumah tidak ya diberi bekal. tidak dikasih uang jajan. Jadi yang mana Bu? Kasih sayang kah? Rasa diterima kah? Boleh ditulis? Boleh lebih dari satu. Boleh? Alasan, pakai alasan kah? Bisa. Bisa nanti. Bisa lah, dari satu lah. Boleh ditempel di depan. Iya boleh ditempel di sini Bu Dina. Terus lama Bu. Ya boleh dari sana. Tunggu yang kasusnya tadi apa? Kasusnya. Lebih di lagi. Tentang motivasi Boras, motivasi itu ada 2, motivasi intrinsik dan ekstrinsik, dari luar dan dari dalam. Kalau motivasi itu apa ya Boras menurut ibu-ibu? Motivasi suatu apa mimpi keinginan, ya kan, keinginan untuk lebih baik lagi. Jadi ada suatu penyemangat. Baik dari dalam lah, maupun dari orang. Kalau eksternal itu bisa dari orang lain, bisa kan? Bisa. Yang membuat kita bermotivasi. Hukuman seperti suatu tindakan yang karena akibat dari sikapnya atau perilakunya. Hukuman itu oke. Kan dengan norma. Nah itu namanya Kesalahan, ya. Nah dari kasus ini kemudian teman-teman nih, apakah setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA dan mengapa? Terus yang kedua, menurut teman-teman tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mau dijawab langsung apa mau ditulis lagi? Nah, mungkin masing-masing ya. Kalau Bu Dia nomor 1 itu sama ya, nomor 1 dulu kita bahas nak. Ibu Dia apa setuju dengan sikap Pak Seno terhadap IPA? Mengapa Bu Dia? Malah menurut saya itu terlalu berlebihan. Karena kan kasihan Inya kan kayak seolah-olah Inya tuh disuruh maju ke depan di depan orang banyak seperti dipermalukan. Seharusnya kan ibu bapak Seno itu harus bersikap bijak kayak itu terhadap anak supaya bagaimana mengatasi IPA dan terhadap teman-temannya. Nah, harus beliau memberi masukan, memberi apa? Misalnya kita nasihat, bahwa sebenarnya tidak baik karena anak-anak semua itu berbeda sesuai kemampuannya, sesuai kelebihannya masing-masing, seharusnya gitu. Nah, satu lah, menurut saya sih tidak bagus sekali kayak gitu. Nah, Kalau Ibu Yuyun Pak? Kalau menurut saya memang tidak baik langsung terlalu menyuruhnya ke depan. Kalau kayak itu, nah paling tidak tuh menenangkan kelas dulu, kemudian memberikan semangat lagi kepada IPA untuk paling tidak ada lagi gugup, ada lagi takutan menjawab kayak gitu. Bila sudah istilahnya ada lagi yang gugup baru disuruh menjawab kayak itu nah. Kan itu tadi jangan langsung Biarkan teman-teman tuh mengetawakan dulu aja. Nah, Kada langsung menjustifinya sendiri kayak itu nah. Padahal kan banyak kelas semangat lagi
sambutan gitu nah. Sambutan, nggih. Ini kan dulu situasi kelas. Kalau Ibu Mida kurang lebih ya kerja jawabannya nggih. mental Christian Menurut dulu lagi nih, seharusnya kalau misalnya pasien itu kan sebelum awal itu pasti mengetahui kan IPA ini kurang menguasai pelajaran matematika, lebih banyak berdiam dan menggambar, dan itu bukan 1-2 kali kan biasanya kejadian kayak itu. Seharusnya kan pasien itu kan peka melihat kalau itu terjadi, suruh ibarat kayak itu IPA tuh kita berpendek berduaan gimana kan di ruangan apa, jadi bagi masukan apa kenapa jadi mungkin bisa jadi kan bermasalahnya kan dari keluarga juga bisa secara fisikisnya kan, jadi dari situ dia kayak gitu. Nah jadi kan bukan aja tuh secara pribadi kayak itu namanya. ya kadang mau tertib masuk kelas, jadi Bu Anas memberi stiker bintang. Hanya rapi, berarti ini adalah pengaimbalan supaya anak rapi. Tapi pas Ibu Anasnya ada awal masuk, digantikan Pak Heru pun tidak tahu, anaknya kembali lagi kada tertib. Jadi berdasarkan kasus tersebut, motivasi A yang telah kita pelajari, kira-kira motivasi anak itu jadi tertib itu kenapa ya Bu? Paling jalan dari Bu. Karena ada imbalan bintang. Sekarang nih pendapat ibu-ibu, adakah cara lain supaya murid-muridnya tertib? Adakah cara yang lain selain memberikan tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Oke. Mungkin semacam nasihat atau ibaratnya itu apa? Maksudnya kalau kalian ibaratnya misalkan kalian tertib anti dan gitu, nanti kalau pian lakukan berkelanjutan itu akan baik untuk kalian ke depannya. Nah, dan ke jenjang-jenjang lebih tinggi lagi gitu. Nah, mungkin siapa tahu kan dia SD, SMP, SMA kan kalau sudah disiplin ibaratnya tuh siapa tahu ada yang mau besok jadi Polri, tentara itu kan ibaratnya lebih jadi kalau sudah terbiasa dari awal akhirnya bagus gitu untuk ke depannya gitu. Ibaratnya diberi motivasi, nasihat, ibaratnya kayak pepadahan lah gitu. Tanpa harus memberi imbalan kayak di awal budihan diberi masukan, contoh-contoh mungkin lah bisa ini misalnya mungkin diberi contoh atau video atau drama atau apa tentang pelatihan itu. Adakah tambahan yang lain dari teman-teman yang lain? Yanti, membeda supaya kita akan beri biasa dengan imbalan karena lama kalau besar-besarnya ini berubah Sama ya. lain masuk kayak kena. walaupun tidak harus ibu kayak itu guru lain bisa kalian lakukan ini semuanya. Berarti pula memberikan penghargaan atau imbalan kepada anak itu kurang, menurut ibu kurang efektif lah, karena jangka waktunya pendek lah. Nah itu ini mungkin nanti jadi kebiasaan yang kebiasaan yang kurang baik lah. Apa-apa berharap. siapa tahu nanti ditanya imbalan yang lebih besar lagi yang dibatalkan nominal takutnya nanti kebiasaannya terbawa di rumah 2 bulan. Minta imbalan lah. Sekarang kita nih tentang berbicara tentang 5 posisi kontrol. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restitution Restoring School Discipline menyatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Apa itu posisi kontrol dulu lah? Nih, ada 5 posisi kontrol itu. Mungkin ini kurang jelas tanya lah. Yang pertama adalah guru bertindak sebagai penghukum. Penghukum itu biasanya gurunya menggunakan hukuman fisik dengan suara yang nada tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, menunjuk-nunjuk, menghardik anak. Contohnya misalnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid. Kayak apa bu murid kita sehari anggaplah murid kita tuh gandal sudah kayak apa ya, dia bapaknya kecil lah. Pasti dia merasa apa ya lah. Kemungkinan murid akan merasa marah, menyerang, kecewa, takut dan ini semacamnya isinya kayak ibarat itu fobia lah ibaratnya lah. Mereka kayak trauma
trauma lah misalnya. Tapi mungkin dari awal dulu lah dijelaskan aturan tata tertib sekolahnya. Iya. Baru masuk sebelum Yang kedua adalah posisi kontrol nih, murid terancam melakukan inilah membuat merasa bersalah. Pada posisi biasanya gurunya lemah lembut aja, tapi membuatnya merasa bersalah ya. Iya, mungkin bila itu pada menyelesaikan karena ibu bisa revisi jadi misalnya lah. Oke. Pada posisi ini tidak akan menyakiti, tapi kayak pengkawanan kita misalnya membuat anak misalnya, ayo ibu kita sama-sama mengerjakan tugas, nah ibu bantuin ini kan kayak teman kayak gitu. Nah, ini murid akan merasa senang karena kita berdiskusi dengan anak. Misalnya kita dapat kasus anak melakukan kesalahan apa, kayak berdiskusi kenapa ia melakukan itu, terus apa nantinya supaya kada lagi melakukan itu Pak. mengganggu teman Supaya bisa mengganggu teman kenapanya, beri kita cari tahu alasannya, kita meyakinkan inya supaya inya itu kada lagi melakukan itu. Bagaimana caranya? Jadi ada kesepakatan antara murid dan guru. Nah itu Pak yang paling bagus. Tapi di antara itu minimal kita sebagai posisi teman, minimal. Yang di atas itu Di kurang awal bagus dulu lah. Pak. Pemukul sama rasa bersalah itu kurang baik. Kalau teman, pemantau sama manajer itu posisi yang sudah cukup bagus bagi kita sebagai guru. Mana hati aja. Biasanya misalnya tuh gurunya tuh sebagai pemantau berarti oh belum selesai nih, bila pada selesai kada dapat nilai 100 kan misalnya itu pemantau. Dan murid tahu itu konsekuensinya. Yang kelima adalah posisi terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini guru membuat sesuatu bersama dengan murid, biasanya membuat kesepakatan. Biar inya kada mengerjakan tugas, inya sendiri yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Inya tahu kenapa aku diterima dia bisa kayak gini. Jadi akhirnya dapat suatu kesepakatan, misalnya harus mengerjakan tugas biarlah anak itu misalnya mengerti sudahnya mengerjakan tugas dan dia sendiri yang ingin berbuat, bukan lagi harus disuruh oleh gurunya karena ia merasa punya tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya. Nah tadi 5 posisi kontrol tadi, posisi penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kira-kira kalau kita sebagai guru kira-kira di posisi mana ya kita nih lah? Kalau baiknya pemantau sebenarnya. Tapi kami sebetulnya waktu diskusi itu mengakui bahwa kami ini rata-rata penghukum. Rata-rata kan apalagi ke anak-anak SD, SMP itu SMA. Nah, ini tapi bukan beda-beda jenjang Bu, sesuaikan dengan jenjang kan. Kalau PAUD kan kita kadang mungkin terlalu keras sekali. Yang bagus tuh sebagai teman. Tapi kalau prakteknya kadang Sesuai. ada yang kita sekedar memantau aja. Beda lagi kan. Di SMP itu kan emosinya sudah mulai nah mungkin lebih apa? Kalau Bu Yun suka yang mana di nama posisi kontrol nih? Iya. Ini Kalau di PAUD tuh perasa ulun lebih ke teman sebenarnya. Karena kita kan kalau bisa sih saling dekat sama murid kan. Lebih ibaratnya dari hati lah gitu. Tapi kalau di sini kalau posisi teman tuh ada dampak negatifnya, yaitu tergantung kepada ketergantungan, kadang mandiri jadinya. Berarti sesuai dengan Kalau tugas lah. pemantau Apa yang dikerjakan? Pemantau itu kan kita melihat aja ini yang mengerjakan di lapas lah istilahnya kayak itu. Ya juga tuh bisa jadi. Memang bisa jadi jilid 2 bisa lah kita. karena kita berdiskusi dengan anak. Misalnya kita dapat kasus anak melakukan kesalahan apa, kayak berdiskusi kenapa ia melakukan itu, terus apa nantinya supaya ia kada lagi melakukan itu Pak. Mengganggu teman Supaya bisa mengganggu teman kenapa ia, beri kita cari tahu alasannya, kita meyakinkan inya supaya inya itu kada lagi melakukan itu. Bagaimana caranya? Jadi ada kesepakatan antara murid dan guru. Nah itu Pak yang paling bagus. Tapi di antara itu minimal kita sebagai posisi teman, minimal. Yang di atas itu kurang bagus Pak. Pemukul sama rasa bersalah itu kurang baik. Kalau teman, pemantau sama manajer itu posisi yang sudah cukup bagus bagi kita sebagai guru. Langkah yang kita lakukan untuk menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi anak.
Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Pada tahapan ini kita ingin tidak menyalahkan ke anak, artinya anak melakukan kesalahan, tapi dia tidak ingin terpuruk, aku merasa bersalah karena bersalah. Biasanya untuk kelas-kelas tinggi pengumpulan rasa menyesal, jangan sampai kita menuduhnya, kamu salah ini. Padahal tugas dari yang langkah pertama kita stabilkan dulu emosinya. Misalnya dengan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan yang seperti itu. Yang selanjutnya kita bisa menyelesaikan ini. Itu sebagai guru mungkin kita tidak mencari misalnya mengalahi, kadang mencari yang salah yang benar. Kita tidak menyalahkan salah satu anak. Itu yang posisi pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita tekankan lagi kesalahan anak apa, kita tanyakan apa yang salah anak. Tapi pasti ya setiap anak itu punya alasan mengapa ia berbuat seperti itu. Anak TK mungkin kenapa ya misalnya berkelahi, bermainan, kenapa? Karena ada kan lainnya punya alasannya, kita tekankan lagi apa itu kesalahan yang ia perbuat. Dengan pertanyaan yang bisa seperti ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Dan kalimat-kalimat lain yang bisa menenangkan anak dan dia mengenal apa kesalahannya. Validasi langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini baik sama mengingatkan anak lagi kepada aturan yang berlaku. Misalnya kita punya aturan di sekolah seperti apa, yang kita percayai ada apa aja, apa-apa nilai-nilai, jadi kita mentaati peraturan di sekolah supaya misalnya kelas kita jadi tertib, jadi aman, jadi kita saling menyayangi sesama teman. Nah, dan selanjutnya ini ada sebuah video, ada 2 video, boleh kita tonton dulu video ini boleh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu.
Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas. Dari bagian-bagian tersebut yang dijelaskan tadi, bagian mana yang teman-teman yang ingat, yang rasa ingin apa yang ingin dulu? Aku misalnya, aku nanti misalnya jadi guru, ingin jadi guru yang manajer misalnya, atau boleh yang dari tadi, yang dari awal tentang teori motivasi misalnya, kalau aku jadi guru hendak memberikan motivasi aku apa misalnya, boleh, atau kita lebih fokus ke sini aja kan lah, supaya lebih nyaman lah di komposisi. Ingin jadi posisi yang mana? Boleh lebih dari satu lah. Boleh lebih dari satu. Anak main yang posisi tadi kan? Tapi tadi jelas kan tadi cuma posisi kontrol tadi lah. Ini dari jadi satu. Posisi kontrol. Dibikin gitu kan? Memantau kata dia ada bu. Memang nggak ada. Tapi ini oh jadi manajemen kita lah. Tapi kayaknya manajer ini ibaratnya paling tinggi lah tingkatannya, ya kan? Cuman kan kadang mau langsung ke atas. Bisa dilihat aja, jadi pegangnya di sini aja. Itu kebanyakan anunya langsung. Apa alasannya gitu? Nah, sama kelihatan salam-salam aja dah. Berarti sudahlah kita punya ada bayangan nanti kalau kita sebagai guru
posisi mana yang ingin kita jalankan. Tinggal memilih mana yang terbaik buat kita. Mungkin kita sesuaikan juga lah dengan permasalahan anak yang kita hadapi ya lah. Apalagi tadi kan kita di PAUD kan beda loh SD SMP itu kan Tadi tuh kendalanya rasanya tuh kalau di awal semester dirulun teman dulu, happy lebih ke hati, lebih kalau sudah terbiasa sudah nyamannya dengan mereka, baru yang manajer tadi Saya sudah memahami kita ada asuhan benar. sekali langsung dibuatkan manajer kalau kelas lah ibuatnya kan karena di PAUD. Selesai membahas tentang menggambarkan modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu berupa hukuman, konsekuensi, nilai-nilai kebajikan, 5 posisi kontrol, motivasi, dan segitiga restitusi. Mudah-mudahan ini memberi manfaat bagi kita beratan menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya untuk memajukan murid-murid kita. Salah hilap mohon maaf. Sekali lagi mengucap terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat anak ibu hari ini Hari ini ibu hendak kita kan baru masuk sekolah ke TKB. Hari ini ibu hendak mengenalkan peraturan di sekolah kita. Siapa yang tahu peraturan sekolah ya? Nggak boleh makan, apa lagi? Nggak boleh cengeng, apa lagi? Nih, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang, jangan berhamburan. Iya, duduk rapi ya. Kada boleh berkelahi. Sana. Di sini ada macam-macam peraturan kelas tadi. Nah, apa tadi yang pertama tadi? Nah, ibu punya gambarnya. Nah, yang pertama apa? Jangan buang sampah sembarangan. Siapa yang rapi ibu minta tolong tempelkan di sini ya. Nah, ibu ambil karenanya. Oh iya, nih boleh menempel. Siapa yang rapi tadi? Peraturan kita jangan membuang sampah sembarangan. Iya ya, yang rapi bahaya ya. Tempelkan di sini ya. Nah, tolong ya ditempelkan ya sekarang ya. Nah, nih. Terima kasih ya. Nih. Siapa yang mau pulang? Habis itu aturan kita jangan terlambat ke sekolah. Ini jam berapa kita sekolah ya? Nah, padahal kita sekolah jam berapa nak? Jam 8. Siapa yang mau menempel ini yang rapi? Ya. Coba lihat masih ada yang di halaman. Cemal, tolong nak tempelkan naklah di bawahnya naklah. Nah, jangan Tanya tadi kita ya. Terima kasih Cemal. Habis itu apa tadi? Ya, apa Jermari tadi jangan apa nih? Nah, kesian kalau bakal lagi ditarik ketawa hahaha. Jangan boleh lah yang kayak ini. Kada boleh. Siapa yang mau menempel di sini? Ya, ini. besok minggu depan Di sini di bawah semuanya sini. ikut sholat kayak bagus kan. Kayak orang yang gambarnya, orangnya rapi ya.
rapi lagi. Siapa ya? Ya. Ya, nah, Bahit terima kasih Bahit. Ya, duduk rapi lagi. Hari ini kita sudah membuat kesepakatan kelas. Tadi jangan mengambil barang teman. Kalau mengambil barang teman harus minta izin. Haidar, bolehkah pinjam barang? Ya kan? Nih, jangan membuang sampah sembarangan. Berarti apa? Buang sampah di tempatnya supaya apa? Bersih supaya kita sehat. Habis itu jangan terlambat ke sekolah. Berarti kita tepat waktu. Jangan berkelahi. Berarti sayang sama teman. Tidak mengerjakan tugas, kita harus mengerjakan tugas. Nih jangan mencoret-coret biar dede. Berarti kita harus memelihara apa nak? Bersih-bersih, memelihara kelas. Jangan berteriak di kelas. Berarti kita harus sopan santun dalam berbicara. Setujulah anak ibu ya? Sepakat tidak? Nah, kita harus sayang menyayangi. Mulai hari ini kita di dalam kelas jangan seperti ini nak. Kita sepakat membuat peraturan. Harus menyayangi teman, harus berbicara sopan, harus mengerjakan tugas. Apalagi nak? Datang tepat waktu,